Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap bahagia. Pada materi IPA kelas 7 kali ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Siapkan catatanmu dan simak baik-baik videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Lalu, apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat dicemari oleh beberapa faktor. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan juga laut. Bahan pencemar yang berasal dari limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar tidak membuang limbah industri ke saluran umum. Limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau, seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah juga bisa berupa limbah anorganik, berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang dan berbau menyengat. Limbah-limbah ini dihasilkan oleh limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium. Yang ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Misalnya, hal ini pernah terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Faktor penyebab pencemaran air yang kedua adalah dari limbah rumah tangga. Kegiatan di lingkungan sekitar kita menghasilkan sampah atau limbah yang dinamakan limbah rumah tangga. Limbah tersebut bisa berasal dari hasil samping kegiatan rumah tangga, pasar, penginapan, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Limbah tersebut bisa berupa limbah organik, limbah anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup. Contoh limbah organik adalah kulit buah dan sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan lain sebagainya. Limbah organik ini merupakan limbah yang mudah terurai oleh mikroorganisme.
Penguraian limbah oleh mikroorganisme di perairan menyebabkan kandungan oksigen dalam perairan menurun. Hal ini akan merugikan biota lain di dalamnya. Banyak biota perairan yang teracuni atau bahkan mengalami kematian. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Limbah ini sangat sulit terurai dan hal ini menyebabkan pencemaran terjadi semakin parah. Contoh limbah anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, dan botol-botol bekas minyak wangi. Faktor penyebab pencemaran air yang ketiga yaitu limbah pertanian. Digunakannya fertilizer sebagai pestisida secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pencemaran air akibat limbah pertanian terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia tertentu seperti insektisida dan herbisida. Selain pestisida yang berfungsi untuk membasmi hama dan penyakit, limbah dari kegiatan pertanian juga dapat berasal dari penggunaan pupuk secara berlebihan. Pupuk yang tidak terserap oleh tumbuhan akan terbuang menuju perairan dan menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Akibatnya terjadilah peristiwa tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan laut yang menutupi seluruh permukaan air. Hal inilah yang disebut sebagai blooming algae. Blooming algae akan menghambat terjadinya fotosintesis di perairan, serta akan menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air. Hal ini merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Dampak pencemaran air: 1. Penurunan kualitas lingkungan. 2. Gangguan kesehatan. 3. Pemekatan hayati. 4. Mengganggu pemandangan. Dan kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Kualitas lingkungan akan menurun dengan semakin banyaknya perairan yang tercemar. Air limbah juga bisa menimbulkan berbagai penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Air limbah juga bisa menjadi sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa atau vektor penyakit tertentu. Bahan beracun di perairan dapat meresap ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia yang berada pada tingkat tropik tertinggi. Hal ini tentu membuat bahan beracun tersebut terakumulasi dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi ikan di perairan tercemar. Hal inilah yang disebut sebagai pemekatan hayati. Cara menanggulangi pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memerhatikan estetika dan lingkungan. Pencemaran air bisa ditanggulangi dengan cara 1. Pembuatan kolam stabilisasi. 2. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. 3. Pengelolaan ekskreta. Dan yang keempat, aplikasi prinsip 4R dalam kehidupan. Kristina tahun 2009 menerangkan bahwa cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R. Yang pertama adalah recycle. Recycle atau pendaur ulangan adalah menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai dengan terlebih dahulu menjadikannya bernilai guna yang lain. Yang kedua adalah reuse atau penggunaan ulang. Hal ini dilakukan untuk sampah yang tidak terurai dan dapat dimanfaatkan ulang.
Yang ketiga adalah reduce, melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sudah membawa tas belanja dari rumah. Empat R yang keempat adalah repair, melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah ke perairan. Marilah kita jaga lingkungan perairan di sekitar kita agar tetap asri dan bersih. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu bagikan bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.